Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah menyerahkan aset sitaan obligor bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada penerima hibah. Salah satunya penerimanya adalah pemerintah Kota Bogor. Penyerahan aset sitaan BLBI dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menko Polhukam Mahfud MD. Penandatanganan dan serah terima aset berlangsung di Gedung Kementerian Keuangan. Salah satu penerima hibah diantaranya pemerintah Kota Bogor yang akan menerima lahan seluas 10,2 hektar. Lahan tersebut akan digunakan sebagai pusat perkantoran Pemkot Bogor termasuk kantor Wali Kota Bogor. Atas aset yang berlokasi di Kota 103.290 meter persegi dengan total nilai 300. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan rekan Renat Christian dan juru kamera Ilham Andriaji yang saat ini berada di Kementerian Keuangan Jakarta. Ya, Renat, terkait dengan penyerahan aset hibah BLBI yang dihadiri oleh Menteri Keuangan dan juga Menko Polhukam Mahfud MD. Nah, bisa Anda ceritakan seperti apa? Ya, selamat siang Rolando dan juga pemirsa. Hari ini Satgas Hak Tagih BLBI melakukan serah terima beberapa aset yang disita oleh pihak Satgas selama ini dari obligor dan juga debitur yang mendapatkan bantuan BLBI pada tahun 98 lalu, di mana mayoritas aset ini adalah berupa tanah dan juga bangunan dengan total luas sekitar 426.000 meter persegi dengan nilai yang mencapai angka 492 miliar bila ditotalkan dari seluruh aset tanah dan juga bangunan tersebut. Ada beberapa KL ataupun kementerian lembaga yang menerima dan juga satu Pemda, di mana untuk satu Pemda ini adalah pemerintah Kota Bogor menjadi salah satu instansi pemerintah yang mendapatkan hibah yang cukup besar, di mana pemerintah Kota Bogor ini menerima setidaknya sekitar 346 miliar total luas ataupun total harga dari seluruh aset dan bangunan yang dihibahkan pada pemerintah Kota Bogor, dan rencananya pemerintah Kota Bogor akan menggunakan aset tanah dan juga bangunan ini untuk kantor wali kota ataupun kantor pemerintah kota yang baru. Dan tidak hanya pemerintah Kota Bogor saja, ada juga 7 kementerian dan juga lembaga yang menerima PSP ataupun penetapan status penggunaan, di mana ada Kementerian Agama, ada Kementerian Keuangan, ada Kementerian Marves, ada juga Kementerian Pertahanan, lalu ada Badan Narkotika Nasional, Badan Pusat Statistik, dan juga Kepolisian Republik Indonesia. Dan ketujuh ini diberikan PSP ataupun penetapan status penggunaan nantinya juga untuk kegiatan pemerintahan. Seperti untuk Kementerian Keuangan rencananya akan menggunakan aset ataupun tanah dan bangunan tersebut sebagai kantor. Ada juga seperti Kementerian Agama akan membangun asrama, ataupun seperti juga Kementerian Pertahanan yang mendapatkan tanah di daerah Sumatera Utara yang rencananya akan dibangunkan pangkalan utama TNI Angkatan Laut. Lalu ada beberapa seperti Badan Pusat Statistik dan juga Badan Narkotika Nasional juga rencananya akan menggunakan hasil PSP tersebut untuk perkantoran. Dan terakhir ada juga Kepolisian Republik Indonesia yang juga menerima tanah di daerah Sumatera Utara, tepatnya di Deli Serdang, Kabupaten Serdang Berdagai, yang juga nantinya akan digunakan untuk membangun mako ataupun markas komando dan juga asrama prajurit. Jadi total ada 7 kementerian lembaga yang mendapatkan PSP dan 1 yang mendapatkan hibah barang milik negara. Dan tadi serah terima tersebut dihadiri setiap perwakilan dari 7 kementerian lembaga dan juga dari pemerintah Kota Bogor. Wali Kota Bogor Bima Arya juga langsung datang untuk melakukan serah terima tersebut. Dan tadi Menteri Keuangan Sri Mulyani dan juga Menteri Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa untuk Satgas BLBI ini masih akan terus bekerja memburu aset setiap obligor dan debitur. Seperti kita tahu, di tahap pertama ada sekitar 22 orang yang dipanggil, namun memang masih ada yang tidak memenuhi panggilan, dan untuk itu pihak pemerintah dalam hal ini Satgas Hak Tagih BLBI siap untuk melakukan segala cara agar nantinya obligor dan debitur ini harus memenuhi kewajibannya untuk kembali membayar utang BLBI. Rolando. Baik, terkait dengan penyerahan aset BLBI ini, apa pesan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan juga Menko Polhukam Mahfud MD?
Iya, dalam acara serah terima tadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan juga Menko Polhukam Mahfud MD berpesan bahwa mengingat adanya kebutuhan yang tinggi oleh 7 kementerian lembaga dan juga pemerintah kota untuk penggunaan aset bangunan dan juga tanah ini, diharapkan dengan adanya hibah dan juga PSP ini, kementerian dan juga lembaga dan juga Pemda yang mendapatkan hibah ini bisa menggunakan tanahnya dengan baik. Jangan hanya dibiarkan saja, namun harus digunakan yang nantinya tentunya bisa membantu kinerja mereka dan juga meningkatkan ataupun dengan melakukan spending ini bisa meningkatkan ekonomi karena tanah tersebut ataupun bangunan tersebut diperuntukkan dengan baik. Dan berikut pernyataan selengkapnya dari Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menko Polhukam Mahfud MD. Ini saya sangat berterima kasih bahwa kita telah akan melakukan serah terima dari berbagai tadi aset ex BLBI kepada 7 kementerian dan lembaga. Saya lebih senang lagi karena 7 kementerian lembaga ini merupakan 7 kementerian lembaga yang memiliki fungsi yang sangat penting, sehingga di dalam mendapatkan aset hibah ini diharapkan akan makin meningkatkan peran dan tugas dari kementerian lembaga tersebut. Kami akan terus bekerja memburu aset-aset dan orang-orang yang sekarang belum kooperatif untuk segera duduk bersama kami. Kalau merasa utangnya tidak segitu, mari hitung bersama-sama. Kalau tidak, akan tetap diburu. Dan kami sudah menyiapkan perangkat-perangkat langkah hukum. Perangkat-perangkat langkah hukum, baik hukum administrasi, baik hukum perdata, maupun kalau terpaksa hukum pidana. Itu aja dari saya, makasih. Ya, Rolando dan juga pemirsa, pesan yang kami tangkap dari pernyataan Sri Mulyani dan juga Mahfud MD mengatakan bahwa dengan luas tanah yang cukup besar, yaitu sekitar 426.000 meter persegi yang dihibahkan pada kementerian dan lembaga tersebut, diharapkan tanah tersebut dan juga bangunan tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik untuk menunjang kinerja. Dan tentunya untuk kinerja Satgas Hak Tagih BLBI masih akan terus memburu para obligor dan debitor yang masih belum datang ataupun belum mau datang bila sudah dipanggil, dan berbagai cara ataupun strategi akan ditempuh oleh Satgas agar mereka dapat membayar kewajibannya kembali. Rolando. Baik, tentunya dari event ini kita dari barusan penyerahan aset BLBI, kita berharap para obligor yang belum menyelesaikan kewajibannya agar segera menyelesaikan kewajibannya. Terima kasih Renat atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, demikian tadi laporan dari rekan Renat Christian dan juru kamera Ilham Andriaji langsung dari Kementerian Keuangan Jakarta.